saya Kristina Puspitasari, tapi biasanya dipanggil Pita, jadi panggil Dokter Pita boleh. Jadi itu mitos ya yang berkembang di masyarakat. Banyak sekali beberapa pasien yang menanyakan kalau misalnya cabut gigi atas bisa nggak ya bikin buta. Nah itu semuanya adalah mitos, bukan fakta. Karena saraf atau nervus yang melewati gigi atau mempersarafi gigi itu berbeda dengan saraf yang mempersarafi mata. Jadi kalau gigi dicabut aman, karena beda jalur. Ya, jadi kalau gigi bungsu atau geraham ketiga, apabila dia mengganggu, maka harus dicabut. Karakteristik atau indikator dia mengganggu atau tidak, biasanya pasien akan sering mengeluh adanya rasa nyeri di sekitar rahang belakang seperti ini, atau sering sakit kepala, atau rasa kurang nyaman kayak head tension di sini ya, di sekitar otot. Nah, ketika dicek dari foto ronsen, itu akan kelihatan apakah gigi bungsu ini tumbuhnya normal atau miring. Nah, kalau miring maka harus dicabut. Tapi kalau dia tumbuhnya normal dan tidak mengganggu pengunyahan, fungsi pengunyahan, maka nggak perlu dicabut. Tapi ada kalanya kalau kita ingin perawatan ortodontik atau behel, ya, dan dokter giginya atau ortodontisnya meminta untuk dicabut, ya biasanya lebih baik dicabut. Jadi itu tergantung kasus. Gigi susu sama pentingnya dengan gigi tetap ya. Jadi kalau misalnya gigi susu itu berlubang, ya sebelum lubang itu menjadi bertambah besar atau bertambah dalam dan menyebabkan rasa nyeri atau sakit, maka sangat penting dan wajib hukumnya untuk ditambal. Jadi jangan nunggu sakit. Apabila ada lubang sekecil apapun, langsung cek ke dokter gigi untuk ditambal. Gigi gingsul, yang disebut dengan gigi gingsul adalah gigi yang letaknya tidak sesuai dengan lengkung ya. Jadi dia tumbuh di tempat yang tidak seharusnya. Biasanya yang terjadi adalah di sekitar gigi taring. Nah, gigi taring itu memiliki fungsi yang sangat penting. Dia menciptakan keindahan pada waktu kita tersenyum. Jadi kalau sampai gigi gingsul ini dicabut, maka kita ya senyumnya menjadi kurang estetik. Bagaimana caranya supaya nggak gingsul lagi? Dirapikan dengan cara perawatan ortodontik atau behel. Jadi konsultasikan ke ortodontismu ya. Sebenarnya variatif ya, tidak ada batasan umur yang dapat menentukan kapan seseorang yang paling baik untuk mendapatkan perawatan behel. Yang bisa menentukan adalah biasanya ortodontis ya, dan itu kasusnya sangat spesifik setiap individu. Jadi ketika anak-anak yang sudah memasuki usia umur 7 sampai 10 tahun, di situ ada periode gigi bercampur. Jadi di mana gigi susu bercampur dengan gigi tetap, sehingga bisa dilihat, dideteksi lebih dini, lebih awal apabila ada kecenderungan adanya gigi berjejal atau maloklusi. Kalau ortodontisnya bisa melihat, oh ini ada maloklusi yang nanti bisa berkembang menjadi yang lebih parah, maka harus saat itu juga dilakukan perawatan dini ya, perawatan gigi ya, secara dini supaya mencegah kerusakan atau berjejalnya menjadi lebih parah. Belum tentu. Jadi kalau misalkan tergantung kasus ya, misalnya ada gigi yang berjejal, terus ruangnya nggak cukup. Nah kalau ruangnya nggak cukup berarti kan kita harus mencari ruang. Mencari ruangnya ini salah satunya bisa dengan pencabutan. Nah, tetapi kalau misalnya kita pada waktu dokter giginya melihat, oh cukup ruangannya untuk merapikan gigi, jadi ya tidak perlu pencabutan. Jadi itu semua tergantung, dan sebelum dilakukan perawatan pasti ortodontis atau dokter gigi yang spesialis kawat akan menganalisa dari profil muka, kemudian gigi geliginya seperti apa, susunannya, kemudian juga pemeriksaan radiografi atau ronsen. Jadi di situ nanti bisa dihitung kira-kira kebutuhan ruangnya yang kurang berapa, kemudian apakah perlu pencabutan atau tidak, seperti itu.
Kalau ada gigi yang tidak rapi atau ompong, pasti bisa. Kalau tidak rapi ya, pasti bisa dilakukan perawatan behel. Kemudian kalau ompong juga, ompongnya berapa dulu, tergantung dari jumlah gigi yang hilang, tergantung dari jumlah gigi yang tersedia juga, kemudian kondisi giginya berjejalnya seberapa parah. Kemudian selain gigi yang dilihat adalah kondisi jaringan penyangganya. Kalau jaringan penyangganya sehat, semuanya normal, pokoknya kondisi tulangnya juga baik, pasti bisa dilakukan perawatan behel. Tapi kadang yaitu tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau misalnya ada faktor risiko yang dapat mengganggu jalannya perawatan, itu akan diinformasikan terlebih dahulu oleh dokter gigi. Jadi itu akan mempengaruhi keberhasilan tingkat keberhasilan perawatan. Beberapa studi dalam literatur atau penelitian menunjukkan bahwa kondisi gigi, struktur gigi, kemudian anatomi gigi itu dipengaruhi oleh faktor genetik, dan faktor genetik berarti diturunkan oleh ayah dan ibu. Misalnya salah satu kasus, misalnya ibu giginya kecil-kecil, rahangnya kecil, kemudian ayah giginya besar, rahangnya besar. Ketika anak ini memiliki kombinasi dari ayah dan ibunya, misalnya giginya besar-besar tapi rahangnya kecil, nah otomatis akan menyebabkan giginya berjejal. Pertama, yang kedua, struktur gigi itu juga bisa dipengaruhi oleh faktor asupan nutrisi atau makanan. Jadi bisa jadi gigi itu sangat rapuh ya. Kemudian asam, pH di dalam mulut ya, kondisi keasaman di dalam mulut juga asam, jadi bisa gampang sekali terkena karies atau lubang. Sangat penting ya, gigi yang rapi itu membantu kita untuk memberikan efektivitas dalam pembersihan atau oral maintenance, oral hygiene maintenance. Jadi kalau gigi yang rapi itu bagi kita akan sangat lebih mudah untuk membersihkan sisa-sisa kotoran, sisa-sisa makanan yang terjebak di antara gigi. Nah, kemudian kalau gigi itu rapi, maka sangat kecil kemungkinan untuk misalnya terjadi lubang kalau misalnya oral hygiene-nya dijaga dengan baik. Kemudian juga mengurangi risiko terjadinya karang gigi karena dia nggak nempel di area yang berjejal tadi. Kemudian dari faktor estetik juga itu sangat mempengaruhi ya, apalagi sekarang kalau kita senyum ya pasti orang akan melihat giginya. Kalau gigi rapi, orang ya mungkin melihatnya jadi lebih nyaman ya. Oke, jadi kalau sakit gigi itu ada sensasi yang disebut dengan pain sensation atau rasa nyeri. Nah, ketika kita merasakan ada rasa nyeri pada gigi, dan karena gigi itu kan bukan benda mati ya, dia benda hidup, ada saraf di dalamnya, ada pembuluh darah di dalamnya, dalam suatu rongga namanya pulpa. Nah, ketika itu sakit, nyut-nyutan, rasanya pasti nggak nyaman. Nah, ketika kita ada rasa nyeri atau sakit, ada reseptor rasa sakit di otak, dan itu akan diteruskan kembali, jadi sistem sarafnya ini bekerja sehingga misalnya gigi yang sakit biasanya bisa meluas, melebar sampai ke arah daerah misalnya pipi, kemudian otot-otot di sekitarnya, sampai di otot tengkuk leher sini. Jadi kalau kadang kalau misalnya parah ya juga nggak segera ditangani atau diatasi dengan datang ke dokter gigi, ya akan mengganggu kegiatan sehari-hari dan bisa menyebabkan sakit kepala juga karena gigi kita kan berada di area kepala leher. Jadi kalau misalnya ada gangguan di situ, ada rasa nyeri atau ada rasa sakit, biasanya juga penyebaran rasa nyerinya memang di sekitar area kepala leher seperti itu. Sama-sama, terima kasih.